Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Indah Desaku. Hari ini saya akan share 5 tips cara merawat bunga atau tanaman hias air mata bunda. Tanaman ini adalah jenis kaktus gantung atau sukulen gantung. Sebagian menyebutnya tanaman daun ketail. Tanaman hias air mata bunda merupakan tanaman hias yang bisa mentoleransi berbagai keadaan. Sama seperti kebanyakan tanaman sukulen lainnya, tanaman ini tetap akan tumbuh subur meskipun jarang diperhatikan. Meskipun begitu, jika kita ingin tanaman ini tumbuh dengan baik, ada 5 tips sederhana yang akan saya share. Yang pertama, kita harus memperhatikan pencahayaan. Seperti kebanyakan tanaman sukulen pada umumnya, tanaman air mata bunda akan tumbuh subur kalau diberikan banyak sinar matahari yang hangat. Meskipun begitu, tanaman air mata bunda akan mentolerir lokasi yang teduh. Jadi, jika tanaman ini kekurangan sinar matahari, dia akan tetap tumbuh dengan baik. Meskipun dari segi warna dan besar kelopaknya ini tidak sebaik ketika sinar mataharinya tercukupi. Yang kedua, media tanah. Agar tanaman hias air mata bunda tumbuh dengan lebat, kita harus menempatkan tanaman di dalam tanah berpasir yang dikeringkan dengan baik. Jika kita tanam dalam pot, bisa kita campurkan pasir yang kering. Dan wadah yang digunakan atau pot yang digunakan sebaiknya yang berbahan tanah liat. Karena di tempat saya pot dari bahan tanah liat agak susah. Ini saya pakai bahan plastik seperti ini. Tapi di bawahnya harus ada drainase untuk keluarnya air. Jadi yang harus kita pastikan medianya harus kering. Karena jika medianya selalu basah, maka tanaman ini akan rentan busuk dan mati. Tips yang ketiga yang kita harus perhatikan adalah air atau penyiraman. Dalam hal penyiraman, tanaman air mata bunda tidak memerlukan banyak air seperti kebanyakan sukulen lainnya. Saya ulangi, seperti kebanyakan tanaman sukulen lainnya, tanaman air mata bunda ini harus memiliki lebih banyak penyiraman hanya di musim kemarau saja. Jika tanaman berada di dalam ruangan, kita bisa menyiramnya setiap sebulan sekali, dan jika di luar ruangan, kita bisa menyiramnya setiap 2 hingga 3 minggu sekali. Untuk membantu sistem drainase, pilih pot dengan lubang drainase yang baik di bagian bawahnya. Nah, ini lubangnya ada 4 dan cukup besar-besar untuk membantu keluarnya air atau poros air agar air tidak mengendap pada media yang akan menyebabkan tanaman mudah membusuk karena kelembapan terlalu tinggi. Pot yang paling disarankan adalah berbahan terakota atau bahan tanah liat karena bisa membantu menyerap air dari tanah atau dari media. Maksud saya dari tanah atau media tanam. Yang keempat, yang kita harus perhatikan adalah suhu dan kelembapan. Tanaman air mata bunda lebih menyukai suhu dan cuaca yang hangat, meskipun sebenarnya tanaman ini juga akan bertahan di suhu yang lebih dingin daripada sukulen lainnya. Rata-rata tanaman air mata bunda tidak bisa mempertahankan diri hidup di lingkungan dengan suhu 65 hingga 75 derajat Fahrenheit atau sekitar 18 hingga 23 derajat Celcius. Pertumbuhannya akan terganggu dengan suhu yang dingin. Nomor 5 dan yang terakhir, tips sederhana dari saya yang terakhir, pemupukan adalah hal yang penting bagi tanaman. Pemupukan pada tanaman air mata bunda tidak sepenuhnya diperlukan untuk menumbuhkan tanaman. Memberikan pupuk pada tanaman air mata bunda bisa dilakukan pada awal musim tumbuh dengan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen,
fosfor dan kalium dalam jumlah sama, yakni 20 banding 20 dan 20. Untuk tanaman yang lebih muda, mungkin pupuk yang digunakan harus lebih memiliki banyak kandungan nitrogen. Nah, itu tadi 5 tips sederhana untuk merawat sukulen yang harus diperhatikan. Dan ini contoh tanaman yang berkembang kurang baik karena terlalu kebanyakan air atau suhu yang terlalu dingin. Jadi kebetulan tempat saya ini di dataran tinggi dan suhunya lumayan dingin. Dan sekarang sedang musim hujan. Sekarang saja ini masih gerimis. Hujan turun hampir tiap hari. Nah, ini ketika musim kemarau, ini sangat sehat tanaman air mata bunda ini. Nah, ini ketika musim hujan dia mulai membusuk. Banyak yang membusuk. Nah, ini karena kelebihan air, salah satu faktornya. Ini yang masih kecil dan masih pendek. Untuk cara memperbanyak tanaman ini sangat mudah. Hanya dengan cara kita potek salah satu kelopaknya seperti ini. Lalu kita taruh saja seperti ini tidak saya tancapkan, ini dia patah sendiri dan dia jatuh di media. Dia sudah tumbuh tunas. Ini nanti dia lama-lama akan membesar. Ini yang masih kecil-kecil. Baiklah, sekian dulu tips dari saya kali ini. Saya bukan pakar tanaman, tapi saya hanya penyuka atau hobi tanaman hias. Jika keterangan saya ada yang kurang, teman-teman bisa menambahkan dengan komen di bawah ya. Ini saya hanya berdasarkan riset yang saya baca dan pengalaman saya sendiri yang saya perhatikan di tanaman hias ini. Baiklah, sekian dulu video dari saya kali ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.